Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupi Italensa. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lobby dan negosiasi. Yang mana materinya, yang pertama mengajak kerjasama perusahaan sebagai sponsorship. Yang kedua mencari tempat praktek kerja lapangan atau magang. Yang ketiga mencari kerja yang full time atau shift. Adapun cara yang untuk melobi perusahaan agar mau bekerja sama sebagai sponsorship sebagai berikut. Yang pertama, pilih sponsor yang sesuai dengan target pengunjung. Dalam memilih calon sponsor yang Anda incar, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Yang kedua, golongkan jenis sponsor. Langkah selanjutnya, sediakan waktu untuk menggolongkan jenis sponsor yang Anda inginkan. Kemudian setelah menggolongkan jenis sponsor, Anda bisa memasukkan siapa-siapa saja sponsor yang bisa disasar sesuai dengan jenis sponsor yang sudah dirancang tersebut. Yang ketiga, buat deadline. Membuat deadline mendapatkan sponsor supaya Anda benar-benar harus memfokuskan diri dan tidak melampaui batas waktu yang sudah ditentukan tersebut. Yang keempat, tentukan strategi mendekati sponsor. Menentukan strategi pendekatan apa yang akan diterapkan kepada calon sponsor supaya mereka tertarik akan sponsor acara yang Anda tawarkan. Yang kelima, rancang proposal yang menarik. Merancang proposal dengan desain yang menarik juga bisa menarik minat calon sponsor. Ini terutama apabila Anda sedang mengincar suatu perusahaan yang setiap harinya tentu menerima proposal kerjasama sponsor. Jadi, dengan desain proposal yang menarik, peluang mereka untuk membacanya pun akan semakin besar. Yang keenam, mempresentasikan proposal. Pada tahapan ini akan ada banyak hal yang harus Anda perhatikan mulai dari busana yang Anda kenakan, pembawaan, pemilihan bahasa, dan banyak hal lainnya yang akan berbeda-beda tergantung dari siapa calon sponsor tersebut. Untuk mengajak perusahaan kerjasama sebagai sponsorship, misalnya dalam suatu acara atau kegiatan kampus melakukan kerjasama kepada perusahaan kartu atau SIM card sebagai sponsorship acara, maka mahasiswa melakukan lobby dengan pendekatan transaksional, yaitu di mana pada pendekatan ini transaksi merupakan suatu mekanisme. Jika memberi maka harus menerima. Artinya, jika suatu kampus meminta untuk bekerja sama sebagai sponsorship, maka apabila perusahaan tersebut menyetujui kerjasama dan memberikan sponsor akan tetapi dengan syarat dalam sebuah kegiatan acara kampus tersebut mampu menjual kartu SIM card dengan target yang telah ditentukan atau bisa dengan membuat standar sebagai tempat jual beli pada kegiatan atau acara tersebut. Yang kedua, mencari tempat praktek kerja lapangan atau magang. Biasanya sebelum melakukan kegiatan magang, ada beberapa hal yang harus diurus sebagai syarat dan kebutuhan magang di kampus. Dengan adanya hal tersebut, mahasiswa perlu melakukan konfirmasi dari kampus ke lokasi tempat magang dan melobi suatu perusahaan yang akan dijadikan sebagai tempat magang agar perusahaan dapat menyetujui kegiatan dan mengizinkan mahasiswa melakukan kegiatan tersebut dengan cara yang pertama, memanfaatkan layanan konsultasi kampus. Yang kedua, hubungi terlebih dahulu suatu instansi atau perusahaan yang akan dijadikan sebagai lokasi magang. Yang ketiga, persiapkan dengan rapi berkas yang dibutuhkan. Yang keempat, tunjukkan keahlian yang dimiliki, mudah beradaptasi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan baik. Yang ketiga, mencari kerja yang full time atau shift. Dalam melobi suatu perusahaan agar mendapatkan suatu pekerjaan baik full time atau shift, bisa menggunakan pendekatan manipulasi power atau dikenal dengan istilah transfer device, yaitu cara mempengaruhi orang dengan menghadirkan simbol kekuatan tertentu. Melakukan pendekatan ini harus memastikan adanya pembuktian untuk menghindari kesan negatif dan hilangnya kepercayaan. Artinya, melobi suatu perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan tentunya kita perlu menunjukkan keahlian yang dimiliki, memberikan kepercayaan perusahaan kepada diri kita.
dan memberi suatu prestasi ataupun pekerjaan yang bagus untuk perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.